Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was salihin wal ulama ila milin, thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyaikha masyayikhina wa nahusul khusus ila hadratir ruhi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Mafrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Imam Yahya Marzuki wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Maftuh Bastul Birri, thumma ila hadratir ruhi Syekh Masrukhin wa Syekh Abdul Hafidz Satori wa Syekh Farhan wa Syekh Masum wa Syekh Kusrin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mashi 'alal khuffaini. Ai hadza utawi iki iku babul mashi, bab yang menerangkan tentang ngusap alal khuffaini ing atase muzah loro. Anil Mughirah bin Syu'bah, sange Mughirah bin Syu'bah, qala ngendika sapa Mughirah, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Kuntu ana sapa ingsun iku ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatawadda'a mangko wudu sawanjeng Nabi fa ahwaitu mangko nuling ranggehaken sapa ingsun atau nuling ranggeh sapa ingsun li anziat supaya nyepot sapa ingsun khufaihi ing muzah lorone Kanjeng Nabi. Faqala mangko nuling ngendika sapa jeneng Nabi, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. Da'huma ninggalono sira huma ing khufaini, dak ninggalono atau jarno huma ing khufaini fa inni mongko setune ingsun iku adkhaltu iku nglebuaken sapa ingsun, adkhal itu ngenggo sapa ingsun huma ing khufaini tahirataini hale dalam keadaan suci karoni. Famasaha mongko nuli ngusap sapa jeneng Nabi alaihima ing atase khufaini. Muttafaqun alaihi, ai hadza muttafaqun alaihi, utawi hadis niki iku muttafaqun disepakati apa alaihi, niki hadis disepakati kalih sinten, kalih Imam Bukhari kalih Muslim. Walil arba'ati lan tetep kedua Imam papat anhu saking Mughirah bin Syu'bah ila Nasai, kejaba Imam Nasai, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, satune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku masaha ngusap sapa jeung Nabi a'lal khuffi ing arah ndukure khuf, ing arah dhuwure muzah, wa asfalahu lan arah ngisore muzah, wa fi isnadi lan iku tetep ing dalem sanate sing lil arba'an iku dha'fun utawi lemah, utawi sanadnya dhaif. Ini terkait dengan diperkenankannya tidak melepas muzah. Muzah itu adalah sepatu yang menutupi mata kaki dan tidak ada lubangnya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan. Itu kalau orang itu ketika memakai khuf, memakai muzah itu dalam keadaan suci, maka ketika dia berwudu tidak diharuskan untuk melepasnya dan membasuh kakinya. Nah ini, walaupun ketika terkait dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum, terus wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi walaupun ini walaupun ada ayat seperti itu kan itu. Jadi ayat ini tidak menafikan diperkenankannya mengusap muzah itu, walaupun memang menurut sebagian sahabat
Jadi seperti Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas itu mengatakan bahwa hadis ini itu dimansuh ya, dinasakh oleh ayat tadi kan itu. Tetapi oleh mayoritas ulama dikatakan bahwa ayat itu turun lebih dahulu dibanding hadis niki. Maka bagaimana mungkin ada ayat yang turun lebih dahulu dan bisa menasakh satu hadis yang turun belakangan kan itu. Terlebih menurut Imam Syafi'i bahwa hadis ini kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda fa ahwaitu li an zi'a khuffaihi niku itu adalah hadis mutawatir. Jadi dijelaskan di berbagai kitab bahwa perawi sahabat yang meriwayatkan hadis niki niku sekitar 70-an itu, sekitar 70 sahabat. Sebagaimana kita ketahui kategori hadis mutawatir itu hadis mutawatir itu. Hadis mutawatir itu adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi, ya, sejumlah perawi di setiap tingkatannya itu ada sejumlah perawi yang antar perawi itu tidak mungkin bersama-sama untuk bersepakat berbuat bohong, tidak mungkin itu. Nah, terus batasannya berapa? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan minimal 11, ada yang mengatakan minimal 21, ada yang mengatakan minimal 41. Jadi berbeda-beda. Ini harus saudara pahami bahwa ini ada konteksnya proses transmisi hadis pada masa awal Islam. Itu. Kalau sekarang, apalagi hanya orang 41 kan itu, orang sekarang itu bisa misalkan berapa? 1 juta bersepakat untuk berbuat bohong, bisa sekarang itu. Sangat mudah karena sekarang ini kan ada teknologi kan itu ya, ada teknologi. Nanti ada istilahnya buzzer itu ya. Jadi ada orang yang mengekspos satu berita, terus nanti disebarkan oleh buzzer itu sehingga sampai kemana-mana, maka satu komunitas itu bisa berbohong bersama-sama. Sangat mungkin kalau sekarang. Tetapi pada masa ketika hadis-hadis itu ditakhrij oleh para ulama, maka keadaan yang seperti itu tidak mungkin terjadi. Makanya disepakati berapa sih minimal di setiap tingkatan sehingga hadis itu dikatakan mutawatir. Ada yang mengatakan 11, 21, 41. Tapi intinya apa? Bahwa intinya adalah antar para perawi itu tidak mungkin bersepakat untuk berbuat bohong. Dan hadis ini menurut ulama itu ternyata sahabat yang meriwayatkan itu sekitar 70 sahabat. Jadi sudah melebihi ketentuan batasan minimal bahwa sebuah hadis itu dikatakan mutawatir kan itu. Nah, oleh karena itu diperkenankannya mengusap muzah bagi orang yang memakainya ketika berwudu itu tetap berlaku kan itu, tetap berlaku walaupun sifatnya hanyalah boleh atau mubah. Nanti berapa lama dia bisa senantiasa mengusap muzah itu, nanti ada hadis berikutnya. Wan Ali radhiyallahu anhu, sayyidina Ali radhiyallahu anhu, anna ustana Ali radhiyallahu anhu iku qala ngendika sapa Ali radhiyallahu anhu, lau kana ad-dinu birra'yi, lau kana yen ana apa dinu agama iku birra'yi, berdasarkan ra'yu, berdasarkan akal, hanya berdasarkan IQ, ngoten, lakana mongko yekti ana apa asfalul khuffi, apa arah ngisore khuf. Jadi lamaane khuf ngisore niku, alas yang khuf itu iku aula luwe utama bil maski kelawan den baso min a'lahu saking arah nure khuf. Andai kata menurut Sayyidina Ali itu, andai kata agama itu ditetapkan berdasarkan hanya akal kan itu, akal, maka tentu mengusap muzah itu yang lebih penting untuk diusap semestinya bawah. Kenapa kok bawah? Karena kalau digunakan berjalan, yang kena tanah, yang kena kotoran itu adalah yang arah yang bawah kan itu. Oleh karena itu benar dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wa ma yantiqu anil hawa, dari hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, tetapi itu adalah sebuah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kan itu. Seperti itu.
Wa qad ra'aitu lan teman-teman ningali ingsun Ali bin Abi Thalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu hali musab sapa njing Nabi yamsahu hali musab sapa njing Nabi ala zahiri khufaihi ing atase jabane muzah lorone njing Nabi. Padahal sementara yang saya lihat bahwa yang diusap itu adalah bagian luarnya, artinya bagian atasnya, tidak bagian bawahnya. Akhraja ngetaken hadis sapa Abu Dawud bi isnadin kelawan sanad hasanin kang bagus kang hasan. Hadis ketiga wa an Safwan bin Asal saking Safwan bin Asal qala ketika sapa Safwan kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ya'muru perintah sapa jeung Nabi na ing kita. Iku ya'mur perintah sapa jeung Nabi na ing kita idza kunnalan nalikane ana sapa kita iku safaron dalam keadaan bepergian Allah nanza yang ta ora nyepot kita khifafana ing pira-pira muzah kita talasa ayamin ing 3 dina walayaliyahunna lan pira-pira wengine 3 dina illa min janabatin kejaba krana janabat walakin lan tetapi min ghaitin sangking biapi pirak wa baulen lan pipis wa nomin lan tidur. Akhraja ngetaken kata sapa An-Nasai Imam Nasai wa Tirmidzi Imam Tirmidzi wal lafdu utai lafat hadis niki kana Nabi ya'muruna ila akhiri itu iku lau tetap kedua Imam Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah lan diriwayatkan kali Ibnu Khuzaimah wa sahaha lan nyohaken sapa At-Tirmidzi lan Ibnu Khuzaimah ku ing hadis. Jadi batasan orang memakai muzah dan tidak harus dilepas ketika mau wudu, cukup diusap itu bagi orang yang bepergian adalah 3 hari 3 malam. Kecuali apa? Kecuali kalau orang itu janabat. Jadi kalau janabat ya harus dilepas untuk mandi janabat. Tetapi kalau sekedar hanya karena BAB, karena pipis, karena tidur, itu tidak diwajibkan untuk dilepas. Artinya apa? Ketika dia berwudu masih diperkenankan untuk apa? Hanya mengusapnya. Hanya mengusapnya. 3 hari 3 malam. Kita teruskan. Wa an Ali bin Abi Thalib sayang Ali bin Abi Thalib qala ketika sapa Ali bin Abi Thalib ja'ala nabiyyu 3 ayyamin wa layaliyahunna lil musafiri ja'ala dadakan sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 ayyamin ing 3 dina wa layaliyahunna lan pira-pira bengine 3 ayyam lil musafiri kedue musafir wa yauman lan sedina walailatan lan sewengi sehari semalam lil muqimi bagi orang yang ora bepergian, orang yang di rumah. Jadi orang yang di rumah itu bisa tetap memakai khuf, memakai muzah dengan tidak melepasnya, dan setiap kali berwudu cukup diusap ya, cukup diusap, tidak harus dibasuh. Yani negesi ingsun fil mashi ing dalam ngusap alal khufaini ing atase muzah loro. Akhraja ngetoaken hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadis yang kelima an Thauban sang Thauban radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Thauban ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan fa amarahum ayyamsahu alal asaib. Sariyatan ing bala perang. Jadi pertempuran itu ada yang namanya sariyah ya, sariyah. Jadi sariyah itu adalah satu pertempuran di mana Rasulullah tidak memimpin perang atau tidak ikut perang itu. Sementara kalau Rasulullah ikut perang namanya apa? Ghazwah. Jadi ghazwah. Jadi kalau ghazwah berarti kalau ada ghazwah berarti Rasulullah ada di dalamnya. Ghazwatu Uhud misalkan. Ghazwatu Badr satu contoh. Perang Badar, perang Uhud itu Rasulullah menjadi panglima perang kan itu. Tapi kalau syariah itu Rasulullah tidak menyertai pertempuran itu. Jadi ketika tentara perang itu diutus Rasulullah untuk pergi berperang, Rasulullah merintahkan agar apa? Ayam sahu alal asaib,
ayam sahu yen ta padha ngusap sapa sariyah alal asaibi ing atase pira-pira serbani sariyah, yakni negesi ingsun al amaima ing pira-pira serbane serban artine serbane sariyah, watasakhina lan ing pira-pira muzah, yakni at-tasakhin artinya al khifafa ing pira-pira muzah. Rawahu ceritakan atau riwayatan ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Abu Dawud lan Abu Dawud wa sahaha lan nyokaken ing hadis sapa Al Hakim Imam Hakim. Wa an Umar radhiyallahu anhu sang Umar radhiyallahu anhu mauqufan hale berupa hadis mauquf ya, masih ingat kan hadis mauquf itu adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat. Kalau hadis disandarkan pada Rasulullah namanya hadis apa? Hadis marfu. Kalau disandarkan kepada Allah, kalau disandarkan kepada tabi'in, hadis maqtu. Mauqufan halih rupa hadis mauquf. Wa an Anas sang Anas marfu'an halih hadis marfu. Lah ini kalau dari Anas itu hadisnya marfu disandarkan kepada Rasulullah, kalau dari Umar itu adalah hadisnya hadis mauquf kan itu. Idza tawaddu'a nalikane wudu sapa ahadukum. Jadi ini kata-kata ini kalau menurut perspektif hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa ini adalah yang mengatakan Rasulullah. Tetapi kalau yang dari Umar bin Khattab bahwa itu adalah kata-kata dari Umar bin Khattab. Sangat boleh jadi Umar itu mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah, tetapi dia mengatakan dengan tanpa mengatakan ini adalah sabda Rasulullah. Idza tawaddu'a nalikane berwudu sapa ahadukum salah siji ira kabeh wala bisa lan nganggo sapa ahad khufaihi ing muzah lorone ahad falyamsah mongko becik ngusapa sapa ahad alaihi ma ing atase khufaihi ing atase muzah lorone si ahad wal yusolli lan becik salat sapa ahad fihi ma ing dalam tetep nganggo khufaini, tetap nganggo muzah loro. Nah ini yang kemarin sudah saya jelaskan bahwa ini adalah pada masa Rasulullah. Jadi para Rasulullah dan para sahabat itu ketika sholat masih tetap pakai khuf, masih tetap pakai muzah, masih tetap pakai sendal. Disebabkan karena apa? Waktu itu lantai masjidnya terbuat dari tanah. Nah ini kalau hadis-hadis kata niki jangan diamalkan di Indonesia kan itu. Sampai ngerti-ngerti pergi ke masjid sepatunya saya digawe dadi perkara kan itu. Sama dianggap penistaan agama. Nanti bisa didemo dan dipaksa masuk penjara nanti kan itu. Walaupun sama mengatakan saya mengamalkan hadisnya Rasulullah kan itu. Wala yakhla lan aja nyepot sira huma ing hufaini insya'a yen to ngarepaken sapa ahad illa min janabatin kejaba krana janabat. Nah ini ada kata-kata insya'a artinya bahwa tidak melepas itu hukumnya mubah, tidak hukumnya wajib, tidak ya mubah boleh. Jadi kalau mau nggak usah dilepas lah itu kan gitu. Ngaten. Akhrajang utakan hadis sapa Daruqutni Imam Daruqutni wal Hakim lan Hakim wa sahaha lan nyuhaken sapa Imam Hakim ing hadis. Wa Nabi Bakr lan sang Abi Bakr radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ustune kanjeng Nabi iku rakhasa iku murahaken sapa jeneng Nabi lil musafiri ketuwe musafir salasata ayamin ing 3 dina wala yaliyahunna lan ing pira-pira bengine salah satu ayam walil muqimi lan tetep ketuwe wong kang mukim yang tidak bepergian yauman ing sedina walailatan lan ing sewengi mendapatkan kemurahan untuk tidak melepas muzah dan hanya mengusapnya ketika berwudu bagi musafir 3 hari 3 malam dan bagi orang yang mukim sehari semalam itu dengan catatan idza tatahhara nalikane sesuci sapa musafir atau mukim itu fala bisa mongko ngenggo sapa musafir lan mukim itu khufai muzalorone musafir lan mukim ayam saha yen to musaf sapa musafir lan mukim alaihi ma ing atase muzalorone musafir dan mukim gitu. Jadi mendapatkan kemurahan diperkenankan tidak melepas itu dengan catatan ketika memakai itu dalam keadaan suci ya ngoten dalam keadaan suci
suci dari apa? Suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Ya, jadi ngoten. Dan termasuk suci dari najis tentu ya. Ngoten. Akhrajang tu akun hadis sapa Ad-Daruqutni Imam Daruqutni wa sahaha lan nyuhaken ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah wa Ubay bin Imarah lan sang Ubay bin Imarah radhiyallahu anhu annahu usdune Ubay bin Imarah qala iku ngendika sapa Ubay ya Rasulullah wa utusane Allah amsahu ngusap sapa ingsun niku artine apakah saya diperkenan ngusap alal khufaini ing atase muzal loro ingsun qala jawab sapa Nabi na'am yo qala matur melih Ubay bin Imarah niku yauman apakah itu sehari qala jawab sapa Nabi na'am yo sedina qala matur melih sapa Ubay bin Imarah wa yaumaini terus putih menawi 2 hari untuk tidak melepas hanya mengusap itu 2 hari qala ngendika sapa Nabi na'am yo oke ra apa-apa rong dina qala matur melih sapa Ubay bin Imarah wa salasata ayyamin terus putih menawi 3 hari bagaimana kalau 3 hari yang tidak dilepas itu qala jawab Rasulullah na'am yo wa masyita lan ing mau wektu syita kang ngarepaken sira. Nah, ini kalau sudah membaca hadis yang di atas tadi itu batasan maksimalnya, batasan paling lama orang itu senantiasa memakai muza dan tidak melepasnya, dan ketika berwudhunya diusap itu bagi musafir adalah 3 hari 3 malam, dan bagi orang yang mukim jenengan itu termasuk musafir apa mukim? Orang yang sudah berdomisili di satu tempat 3 hari itu sudah bagian dianggap sebagai mukim. Ojo melok kaya kancaku. Saya pernah dulu punya teman 97 98 itu. Jadi saya pas di S3, teman saya itu di S2, itu selama dia kuliah di Jakarta tidak pernah Jumatan, tidak pernah. Pada di Jumatan, ngapunten Ustaz, saya musafir, saya musafir. Jadi dia itu merasa menjadi musafir selama kuliah di S2 di sana di Jakarta kan itu. Jadi itu. Kalau madzhab Syafi'i ya batasannya tadi, kalau sudah 3 hari berarti dia sudah dianggap mustautin, kayak mustautin. Kalau sudah dianggap mustautin untuk berdomisili itu, kalau orang itu Jumatan dan menurut madzhab Syafi'i kan minimal berapa jumlahnya? 40 kan? Jadi kalau dia salah satunya sudah menjadikan Jumatan itu sah. Akhrajang utakun kita sapa Abu Dawud waqala lan ngendika sapa Abu Dawud laisa bil qawi, laisa orano ibu hadis iku bil qawi, tidak hadis yang qawi yang kuat kan itu. Jadi tidak kuat. Oke. Sekarang kita masuk ke babu nawaqidil wudu'i. Ai hadza babu nawaqidil wudu'i, utawi iku bab iku neraken tentang pira-pira perkara kang rusak wudu. Jadi ini ada hal-hal yang menjadikan wudu itu batal. Nah, itu ya nanti batal. An Anas bin Malik, sing Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Anas bin Malik, kana ana sapa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pira-pira sahabate jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ahdi ing atase mangsane jeung Nabi. Jadi para sahabat Rasulullah itu ketika Rasul masih hidup iku yang tadhiruna iku padha ngenteni padha nunggu sapa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi al-isya ing salat isya hatta tahfiqa sehingga ndoyong karo ngantuk kalau turu apa ruusum pira-pira sirai ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma yusalluna mongko nuli padha salat sapa ashabu Rasulillah sallallahu wala yatawaddauna lan ora padha wudu sapa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajang ta'ang hadis sapa Abu Dawud wa sahaha lan nyugaken hadis sapa Daruqutni Imam Daruqutni wa asluhu utawi asale hadis niki iku fi Muslimin ing dalam kitab Sahih Muslim. Nah ngoten. Terus kalau orang sudah yakin wudunya belum batal dan akhirnya dia tertidur dalam keadaan duduk yang pantatnya tidak berpindah tempat, kalau mendasar hadis ini bahwa itu tidak batal. Nah ngoten kan itu.
Terus memang para sahabat dulu itu suka menunggu waktu sholat, waqtidorus sholah ila sholat. Dan ini adalah salah satu hal yang kata Rasulullah menjadikan orang itu mulia. Jadi yang pertama isbagul wudu ingdal makarih. Yang pertama itu adalah kita itu menyempurnakan wudu ingdal makarih, dalam keadaan-keadaan yang berat. Yang bagaimana wudu yang sempurna yang berat itu? Ketika suasana sedemikian dingin. Nah, teng Kediri kan boten, teng Kediri ini kan penak. Ini Kediri, Nganjuk, Jombang itu penak. Coba kalau sampean pernah mencoba di daerah sana, di Sempu, Gunung Kelut sana di Sempu kan itu. Itu di sana jam 12 siang mengambil air wudu bagi orang Kediri. Wow, itu bisa kedinginan kan itu. Nah, itu kalau suasana yang sangat dingin seperti itu orang masih menyempurnakan wudunya, itu bisa mengantarkan orang mulia. Yang kedua adalah apa? Waqtidorus shalah ilas shalah. Jadi menunggu datangnya waktu salat. Jadi para sahabat Rasulullah itu begitu habis salat maghrib tidak pulang. Jadi tetap di masjid menunggu datangnya waktu isya. Pas nunggu karo ngantuk-ngantuk kan itu karo ngantuk-ngantuk. Begitu adzan dikumandangkan, iqamah dikumandangkan langsung salat. Ini artinya memang tidak membatalkan salat. Wa Aisyah radhiyallahu anha, sang Aisyah radhiyallahu anha qala kuntu sapa Aisyah ja'at taqwa sapa Fatimah bintu Abi Hubais, Fatimah bintu Abi Hubais ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqalat mongko nuli matur sapa Aisyah, faqalat mongko nuli matur sapa Fatimah bintu Abi Hubais, ya Rasulullah wa utusan Allah, ini seturi ingsun iku imraatun seorang wanita ustahadu kang den kenani istihadah. Nanti lain kali saudara bisa berdiskusi tentang darah istihadah itu yang seperti apa sih kan itu, yang keluar pada hari keberapa dan seterusnya kan itu. Nanti kita bisa membahas terkait dengan itu. Pokoknya kita perlu membahas secara detail fikih wanita, biar saudara sebagai wanita itu ngerti betul kan itu, ngerti betul dalam keadaan seperti apa, hukumnya seperti apa dan seterusnya kan. Nanti kita perlu membahas itu. Ustahadu iku den kenani loro istihadah, fala adhuru mongko ora suci ingsun, afa ad'u salata afa ad'u anata ninggal ingsun as-salata ing salat. Apakah saya diperkenankan untuk tidak sholat ketika keluar darah istihadah? Qala jawab sapa Nabi la ora, innama dzalika krana sedene mengkono-mengkono darah istihadah iku irkun iku darah yang keluar dari otot. Jadi dia tidak keluar sebagaimana darah haid ya. Jadi ada pendarahan lah seperti itu kan itu. Walaisalan orang apa istihad iku bi haidin iku haid. Fa idza aqbala lan kane madhep lan kane teko apa haidatu ka haid ira fadai monggo ninggalon sira salat ing salat. Wa idza adbar lan kane wis rampung apa haid haid ira fagsili mongko becik mandi sira anti sang sira adama ing getih, mandi dan membasuh ya. Faksili ing mandi dan membasuh angki sing sira adama ing getih, summa sholli mongko nuli salat sira. Muttafaqun alaih, ai hadza muttafaqun alaih walil Bukhari lan tetap ketua Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari lafaznya gini, summa tawaddai mongko nuli wudu sira likulli sholatin maring saben-saben salat. Wa asyara lan awin isyara sapa muslim ila annahu Rasulullah Muslim iku hadzafa iku buang sapa Muslim hu ing lafat tsumma tawaddu'i li kulli salatin amdan kelawan sengaja. Jadi oleh karena itu orang yang sedang kena darah istihadah itu dia harus berwudu di setiap mau sholat. Tidak boleh misalkan aku durung batal kan itu, tidak boleh. Jadi setiap mau sholat dia harus berwudu kan itu, dia harus berwudu. Hadis yang ketiga, wa Ali bin Abi Thalib, sayyidina Ali bin Abi Thalib qala itu sapa Ali bin Abi Thalib, kuntu ana sapa ingsun iku rajulan, seorang laki-laki madzaan kang akeh keluar madinya.
Madhi itu keluar ketika seseorang itu syahwatnya meningkat. Jadi Ali bin Abi Thalib itu seperti itu. Fa amartu mongkon diperintah sapa ingsun al Miqdad ing Miqdad ayas ala yang takok sama Miqdad an Nabi sallallahu alaihi wasallam ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh kenapa perintah Miqdad? Karena Ali mau tanya sendiri kepada mertuanya itu malu kan itu. Malu. Jadi akhirnya menyuruh orang untuk tanya kepada Rasulullah. Fasala mongko nuli takok sama Miqdad ing Nabi. Faqala mongko ngendika sapa Nabi fi dalam madhi al wudu utawi wudu kan itu. Jadi madhi itu hukumnya najis. Jadi kalau orang keluar madhi harus disucikan dan setelah itu tidak perlu mandi kan itu. Jadi ini hanya wudu. Tidak seperti kalau orang itu keluar mani kan itu ya, seperti itu. Muttafaqun alaih. Wallahu ta'ala fatiqulil Bukhari ketua Imam Bukhari. Wa an Aisyah radhiyallahu anha sing Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam satune jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qabbala iku mencium sapa jeung Nabi ba'da nisa'i ing sebagiane pira-pira garwane jeung Nabi. Summa kharaja mongko nuli miyos sapa jeung Nabi ila sholati maring salat. Walam yatawadda lan ora wudu sapa jeung Nabi akhraja natakun hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa dha'afa lan mendhaifkan ing hadis sapa Al Bukhari Imam Bukhari. Nah niki. Jadi menurut Imam Bukhari hadis niki hadis dhaif yang tidak bisa diamalkan. Tetapi andai kata ada yang mengatakan oh enggak ini bisa diamalkan. Itu memang masih menjadi perdebatan kan itu. Jadi apakah mencium atau tidaknya mencium seorang suami yang megang kulit istrinya atau sebaliknya itu apakah tidak membatalkan wudunya kan itu ya, membatalkan wudunya. Ada yang mengatakan enggak, mazhab Hanafi tidak. Karena aula mastumun nisa itu menurut mazhab Hanafi itu tidak menyentuh tetapi itu jima. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan membatalkan. Loh, kalau membatalkan apakah tidak bertentangan dengan hadis ini? Jadi tadi mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Andai kata tidak dhaif itu bahwa yang diyakini ketika Rasulullah mencium salah satu istrinya itu yang dicium adalah Aisyah. Aisyah itu dinikah oleh Rasulullah ketika Aisyah itu belum balik. Jadi belum balik. Jadi mencium anak yang belum balik ya tidak membatalkan wudu kan itu. Ini menurut pemahaman mazhab Syafi'i kan itu. Jadi kalau di Indonesia komunitas Muhammadiyah lebih cenderung kepada pendapatnya Imam Hanafi. Tetapi kalau warga NU ya karena warga NU kan pengikut mazhab Syafi'i kan, walaupun Muhammadiyah itu tidak mengakui bermadhab kan itu. Tapi kalau NU lebih memilih pendapatnya Imam Syafi'i karena orang NU itu Syafi'iyah kan itu. Walaupun menurut konon asasi bahwa orang NU itu bisa memilih salah satu dari mazhab 4. Tapi realitanya yang banyak ya Syafi'i. Kok saman berani-berani menjadi non Syafi'i, saman gampang dituduh tidak NU kan itu ya. Ya seperti itu. Kenapa kok orang Indonesia sangat Syafi'i oriented? Ya karena memang kitab-kitab yang dipelajari di pesantren itu hampir seluruhnya adalah kitabnya Syafi'i. Kalau menurut konon asasi itu kan secara fikih mengikuti salah satu dari mazhab 4. Secara teologi mengikuti Asy'ariyah atau Maturidiyah kan itu. Tapi realitanya yang paling banyak adalah Asy'ariyah kan itu. Secara teologi mengikuti siapa? Imam Ghazali sama Al-Junaidi kan itu. Kenapa saya mengatakan mayoritas Asy'ariyah itu? Kalau bagi mazhab bagi Maturidiyah itu bahwa Allah itu memberikan kita masyiah secara global, memberikan istitoah, masyiah kemauan, memberikan satu afal secara global. Nah, kita akan gunakan apa itu tergantung kita. Misalkan Allah itu beri saudara kekuatan untuk bergerak. Sampean mau bergerak untuk apa? Tergantung sampean kan itu. Itu Maturidiyah seperti itu kan itu. Makanya saya sering mengatakan ketika saya memberikan kajian-kajian di banyak komunitas itu bagi warga Nahdliyin, saya sering mengatakan ketika memulai sesuatu jadilah Maturidiyah, dan ketika mengakhiri sesuatu jadilah Asy'ariyah. Loh, kenapa kok seperti itu? Karena kalau Maturidiyah itu dia meyakini bahwa dia itu sudah dikasih
kemauan, kekuatan, perbuatan secara global oleh Allah, dan dia bisa menentukan mau berbuat apa. Jadi ketika saudara tidak berbuat atau berbuat, itu seluruhnya pilihan saudara sendiri, bukan tidak karena takdir Allah. Jadi kalau sampai misalkan, kenapa kok kamu belum lulus kan itu, tidak boleh menjawab ini sudah takdirnya Allah kan itu. Enggak, ini ya karena saudara itu malas, tidak mau mengerjakan pekerjaan kampus kan itu kan itu. Jadi kalau memulai, jadilah orang Maturidiyah, jadi penuh percaya diri untuk melakukan sesuatu. Tetapi kalau sudah selesai, barulah jadilah Asy'ariyah. Asy'ariyah itu bagaimana? Apapun yang terjadi bagi masing-masing kita pada kesempatan ini, inilah yang takdir terbaik menurut Allah bagi kita. Sampai ketika sampai itu ujian tidak lulus, ya, ada kata tidak lulus itulah takdir yang terbaik bagi saudara menurut Allah. Orang Asy'ariyah senantiasa mengatakan kita harus yakini pasti ada apa, barokah yang tersembunyi. Gitu. Dan memang dalam hidup seringkali seperti itu kan itu ya. Satu contoh misalkan saya memaknai akhirnya Allah mempermudah saya untuk membangun ma'had. Jadi akhirnya sampean mau datang untuk belajar sama saya kan itu. Ini barangkali karena barokahnya ketika tahun 2008, saya masih ingat tanggal 29 Agustus 2008 itu, sebagai seorang dosen saya mengajukan berbagai berkas persyaratan agar saya bisa diusulkan menjadi guru besar. Sing celukane prof itu loh. Terus pundi prof kan, itu kayak ning sore malaikat kan itu, kan hebat lah itu. Saya mengajukan, tidak mau, jadi atasan saya tidak mau tanda tangan, mengajukan lagi, walaupun senat itu satu institusi tertinggi di kampus kita itu sudah menyetujui 2 kali, tetapi yang berkewajiban tanda tangan tidak mau tanda tangan kan itu. Dan akhirnya saya memanai barangkali takdirnya Allah kan itu. Jadi, barangkali karena itu akhirnya saya menerima takdir itulah, kita terima kan, kita terima. Dan barangkali barokahnya ya ini, akhirnya saya ada semangat untuk membangun ma'had ini kan itu, karena memang oleh para masyayikh, beberapa kiai itu senantiasa semacam memberikan motivasi lah. Ya Imam Yahya Mahfuz Lirboyo dulu saya pernah membantu beliau selama 12 tahun itu senantiasa mendorong, paling dengan zaman pondok kan itu. Waktu itu ya saya menjawab, kenapa pantes kalau bangun pondok buatan pantes kan, tapi didorong terus. Ada Yai Uthman dari Petok itu kalau rawuh ke sini ketika belajar Islam Digital Library itu, dulu Profesor Imam Basyari itu guru besar bahasa Arab yang Kediri waktu itu, kalau rawuh juga gitu, paling buat pondok terus didorong bertahun-tahun, tidak pernah saya perhatikan kan itu, karena saya merasa tidak pantas ya, tidak pantas. Bagaimana jadi kiai pegangannya setiap hari itu buku-buku berbahasa Inggris kan itu. Sekali apa buku bahasa Inggris kayak apa, misalkan History of the Arabs, apalagi The Venture of Islam, History of Islamic Societies, kayak karangan Ira Lapidus gitu itu. Kalau metodologi penelitian bukunya siapa, John W. Creswell. Jadi dari hari ke hari berbahasa Inggris terus kan itu. Makanya ketika didorong itu, kenapa kok beliau mendorong saya? Karena banyak kiai-kiai muda itu yang rawuh ke rumah waktu itu dalam rangka belajar bagaimana sih cara mengakses, mencari takbir-takbir dari kitab-kitab dengan menggunakan software-software yang saya punya kan. Dan alhamdulillah akhirnya ma'had ini berdiri dan kita bisa belajar di dalamnya kan itu. Oleh karena itu kita berdoa semoga ma'had ini adalah ma'had yang barokah ya, barokah kan, bermanfaat untuk kita sekalian kan, menjadi wasilah seluruh kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik kan itu ya. Itu. Jadi menurut Imam Bukhari bahwa hadis itu adalah hadis dhaif. Jadi ketika Rasulullah mencium itu yang diyakini adalah mencium Aisyah, dan Aisyah waktu itu belum balik, sehingga tetap yang namanya persentuhan laki dan perempuan yang bukan muhrimnya itu mengakibatkan batalnya wudu. Sementara begitu, insya Allah untuk yang hadis yang kelima kita teruskan besok Senin. Marilah kita tetap
pengajian kita pada pagi hari dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.